legenda yang selalu menjadi juara ini bisa melihat dengan jelas batas mana yang harus dia tempuh. Kelihatan itu dari jarak jauh batasnya, karena sudah ada tanda gitu ya, jarak dari 2 kilo itu sudah ada tandanya, warna-warna yang sangat mencolok ya, sehingga dia dari jauh sudah bisa melihat, sambil berenang dia bisa melihat ya. Maka dimulailah renang itu ya, mulailah berenang sang juara ini dan diikuti oleh perenang-perenang lainnya ya. Waktu terus berjalan dan seperti biasa sang wartawan pun mengikutinya dengan menggunakan motor. Alhamdulillah nih pagi sekitar jelang jam 7 pagi saya sudah ada di Mega Glodok Kemayoran. Kita akan langsung ke kantor pusat Suanghor di Jakarta. Ya, ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa sekalian, pada siang hari ba'da zuhur di Masjid Jami An-Nur, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini, saya akan memberikan sedikit cerita yang menarik ya. Cerita yang menarik ini. Ini ada hubungannya dengan tentang pola pikir dan pola tindak serta target yang akan dicapai ya. Jadi di sebuah negara Eropa sana itu biasa diadakan pertandingan renang sejarak 2 km ya. Berenang 2 km di tengah lautan bebas ya, bukan di kolam renang, ini di tengah lautan bebas ya. Ada seorang perenang yang memang setiap tahun dia menjadi juara ya. Dia menjadi juara di dalam lomba renang tersebut ya. Dia selalu memenangkan pertandingan. Pada satu kesempatan perlombaan di tahun berikutnya, dia karena sudah sering menjadi pemenang, maka dia lagi berenang itu diikuti oleh para wartawan dari berbagai dunia ya. Jadi diikuti nih ya, dia berenang, wartawan itu mengikuti dengan speedboat ya, dengan perahu bermesin ya, mengikuti dia. Nah, jadi disorot itu dari awal start sampai menuju finish di sana ya, diikuti terus ya. Ternyata sang legenda pemenang lomba renang bebas di lautan lepas ini, ternyata dia menghentikan perjuangannya dan akhirnya menyerah kalah. Padahal waktu yang ditempuh sudah hampir mendekati finish ya, hampir mendekati finish. Lalu ketika sudah naik, para wartawan bertanya, "Tuan, kenapa Tuan tidak melanjutkan berenang sampai ke finish? Padahal tinggal dekat lagi Tuan waktunya." Apa si perenang yang selalu menjadi juara ini? Saya tidak melihat mana batasnya, sehingga saya merasa ini masih jauh. Maka oleh karena itu saya menghentikan usaha saya untuk melanjutkan berenang ini. Pemirsa sekalian, ini kisah nyata ya, dan saya mendengar cerita ini dari seorang motivator dari sebuah multi level ya, yang cukup terkenal saat itu. Mengapa sang perenang yang sudah menjadi juara bertahun-tahun tiba-tiba menyerah? Kenapa? Jawaban dia adalah tidak melihat batas mana akhir daripada berenangnya itu, sehingga dia menyerah ketika ditanya oleh wartawan. Karena pada saat itu memang cuaca agak gelap ya, agak mendung, sehingga batas akhir finish itu tidak terlihat oleh sang juara ini. Pada keesokan harinya diulangilah pertandingan untuk tahap yang selanjutnya. Udara cerah ya, langit sangat indah, terang benderang, matahari bercahaya dengan bagus.
Dan sang perenang yang kemarin menyerah padahal tinggal sedikit lagi akan memulai berenang lagi untuk mencapai 2 kilometernya lagi seperti yang kemarin dia gagal. Pada pertandingan kali ini, sang legenda yang selalu menjadi juara ini bisa melihat dengan jelas batas mana yang harus dia tempuh. Kelihatan itu dari jarak jauh batasnya, karena sudah ada tanda gitu ya, jarak dari 2 kilo itu sudah ada tandanya, warna-warna yang sangat mencolok ya, sehingga dia dari jauh sudah bisa melihat, sambil berenang dia bisa melihat gitu. Maka dimulailah renang itu ya, mulailah berenang sang juara ini dan diikuti oleh perenang-perenang lainnya ya. Waktu terus berjalan dan seperti biasa sang wartawan pun mengikutinya dengan menggunakan motor perahu bermesin ya, untuk melihat siapa kira-kira yang menjadi pemenangnya di tahun ini. Akhirnya sang perenang secara singkat diceritakan yang menjadi juara di tahun lalu akhirnya mampu menempuh jarak terpendek dan juga menjadi juara lagi seperti kemarin. Lalu setelah sampai di tempat finish, bertanyalah pada wartawan itu kepada sang legenda renang ini, "Wahai Tuan, mengapa Tuan kali ini jauh lebih cepat dari tahun kemarin sampai di finish?" Lalu dengan tenang, sang perenang yang biasa selalu menjadi langganan juara ini mengatakan, "Karena sejak awal saya sudah melihat batas garis finish, sehingga saya dengan mudah untuk mencapai itu." Dari jawaban sang perenang ini, kini jelaslah kepada kita bahwa ketika kita mengerti kita hendak kemana, maka kita akan mudah sampai ke tempat di mana kita akan tuju. Begitu juga dengan bisnis Swanghor ini. Kalau Anda, saya, siapapun yang masuk di bisnis ini memiliki cita-cita hendak kemana, apa yang hendak dituju, maka pasti kita akan sampai, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita masuk saja tanpa niat umpamanya ya, kita nggak tahu kita mau sampai di mana, maka kita akan seperti sang champion tadi, yang sang jagoan berenang tadi, yang tidak tahu mana batas garis finish. Oleh karena itu, para pemirsa Warta Berita dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada seluruh mitra PT Swanghor dimanapun Anda berada, dan wabil khusus lagi kepada jaringan saya, tetapkan tujuan Anda ketika Anda berbisnis di Swanghor ini. Apa yang ingin Anda capai, sehingga jelas dan usaha itu akan menuju ke arah sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.